pemberitaan orang terhadap yang gelar Habib ini, Gelar Habib, mengapa sangat berlebihan? ya. Ternyata ini bagian dari propagandanya Belanda. Iya, top. Kasih tepuk tangan untuk Islah. Ya, di video yang awal tadi kita reaction kan, dia mengatakan yang membenci menyerang Habaib itu Khawarij, Wahabi, teman-teman. Tapi sekarang dia sudah mulai sedikit terkontaminasi Wahabi, ya. Ya, sedikit. Kemudian kelompok Wahabi ini sangat memusuhi kelompok Habaib misalnya. Habaib, oh. Zuriyah kenabian ditolak oleh orang Wahabi karena apa? Karena musuh Ibnu Saud ini adalah seorang Habaib. Oh. Kelompok Ikhwanul Muslimin ini yang paling bahaya. Nah, Ikhwanul Muslimin ini bahaya, teman-teman. Wahabi bahaya, Ikhwanul Muslimin bahaya. Syiah bahaya. Oh, dia gak pernah bahas Syiah ternyata. Jadi mau mengagungkan Habaib atau mau nyerang Habaib? Apa ini? Hidup bagaimana nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari yang lalu ada satu video dari Gus Ubad yang memberikan tanggapan terhadap saya, dan di situ saya tersenyum menonton itu. Katanya siapa Harry Pras itu? Nah, gitu-gitu. Tetapi saya tidak ambil pusing ya, teman-teman, karena memang di media sosial itu ya begini. Pokoknya apapun yang dilakukan orang yang dituduh-tuduh Wahabi itu, mereka lakukan apa saja salah. Bahkan ketika memaparkan fakta tentang Syiah, tetap salah Wahabi, teman-teman. Ya, Khawarij, pasti orang-orang lain Aswaja, terkhusus Aswaja ya, teman-teman. Kalau Muhammadiyah, enggak. Karena Muhammadiyah yang saya lihat tidak jauh berbeda dengan Salafi. Yang berbeda itu Aswaja cuma. Jadi dimanapun kalau Wahabi berkuasa, Aswaja ke situ tidak aman, teman-teman. Bahkan ketika jemaah haji itu dari tahun ke tahun, teman-teman, pergi ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji, pulang nggak selamat. Di Arab Saudi itu kan dedengkotnya Wahabi semua. Ya, ekstremis mereka. Jadi kalau ada orang Aswaja pergi ke Arab itu, pulang nggak aman, teman-teman. Jadi pasti ada saja yang jiwanya terancam ketika ke Madinah itu. Karena mereka mengkafirkan Aswaja, teman-teman. Jadi ketika Aswaja ini beribadah, ketika mereka tawaf, mereka sholat di Masjidil Haram yang dipimpin oleh Wahabi, dikuasai Wahabi, mereka itu gak aman, teman-teman. Ketika sholat harus dijaga ketat. Takutnya ditikam dari belakang oleh orang-orang Wahabi, teman-teman. Kondisi mereka itu berbahaya. Jadi penuh ketakutan. Kalau orang Aswaja ini pergi ke Arab Saudi itu penuh ketakutan, teman-teman. Takut dibantai, takut dibunuh, takut gak bisa pulang lagi. Karena apa? Khawarij. Orang Mekah Madinah tuh Khawarij, teman-teman. Begitu tanggapan mereka. Dan di sini ada satu video yang memperkuat tuduhan ini kalau Wahabi itu Khawarij, yaitu dari pernyataan Islah Bahrawi. Dari kelompok-kelompok yang betul-betul pada akhirnya menjadi enklave sendiri di Madinah yang bernama kelompok Khawarij. Saya tidak ragu mengatakan ini. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Dan Islah Bahrawi pun sekarang sudah ikut-ikutan Wahabi, teman-teman. Ya, kenapa saya menyatakan ikut-ikutan Wahabi? Karena dulu dia saking bencinya kepada Wahabi, dia menyatakan kalau orang Wahabi itu takfiri, Khawarij, bahkan sampai kepada zuriyah Nabi pun dibenci oleh Wahabi katanya. Coba kita simak videonya dan kita akan komparasi dengan videonya yang terbaru. Karena dia mulai ikut-ikutan Wahabi, teman-teman. Pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa ini kemudian menjadi petaka setelah diakselerasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kebutuhan-kebutuhan politik, supaya Ibnu Saud berkuasa di Arab Saudi. Ini nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa, teman-teman. Sejarah ini. Dan semua kitab sejarah menulis ini, termasuk kitab-kitab sejarah, buku-buku sejarah yang menulis pergerakan politik Islam pada abad ke-19 hingga abad modern hari ini. Tidak bisa dipungkiri. Gak bisa. Ajaran-ajaran Wahabisme ini digelorakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menyokong gerakan-gerakan politik Ibnu Saud. Politik ya. Untuk memerdekakan Arab Saudi dari cengkraman kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Ya, karena kan عبد العزيز محمد رحمه الله قتل في محرابه، لكن الدولة العثمانية لم تسكت، لم يرق لها أن تنتشر دعوة التوحيد. الدولة العثمانية لم يرق لها هذا، فأرسلت إبراهيم باشا من مصر على جيش عن طريق البحر الأحمر حتى وصلوا إلى جدة، ثم إلى مكة، ثم إلى المدينة، ثم إلى ينبع، ثم عادوا إلى الطائف، ثم إلى تربة، ثم شقرة ومرآت والرياض، حتى وصلوا الدرعية وحاصروا أهل الدرعية 6 أشهر. ليس عندنا والله بترول حتى يلاحقونا من أجله.
وليس عندنا والله أموال ولا ذهب حتى يطاردوننا من أجلها، إنما معنا هذا التوحيد. ولو كانت الدولة العثمانية تحب التوحيد وتنصر التوحيد لفرحت بقيام هذه الدعوة، ما هو بتحاربها. فأين الذين يتشدقون بالدولة العثمانية ويتباكون عليها ويتمنون عودتها؟ لا أعادها الله، ويسمونها الخلافة، ولا وصف واحد من أوصاف الخلافة ينطبق على الدولة العثمانية، إنما هي خلافة القبور والأضرحة والشرك والتصوف. لا يكاد يوجد ضريح في العالم الإسلامي اليوم إلا والدولة العثمانية لها نصيب في قيامه ومشاركة في دعمه. فكيف تأتي تقول لي تتمنى عودتها؟ إذا كنت تتمنى عودتها فأنت تتمنى عودة الشرك والأضرحة والقبور. ولولا الله ثم هذه الدولة السعودية التي قامت على منهج السلف الصالح لرأيت العبث ما زال موجودا في هذه البلاد. فحاصر الدرعية 6 أشهر حتى خرج إمام عبد الله بن سعود أمير الدرعية وقال: يا إبراهيم باشا، أنا أسلم نفسي بشرط أن تفك الحصار عن أهل الدرعية. شوف، يقدم نفسه فداء لأهل الدرعية، قال: أنا أقدم نفسي وأسلم نفسي بشرط تفك الحصار. قال إبراهيم باشا: لك ذلك، ولكنه خان العهد، خان العهد. واستمر الحصار على بعض الروايات إلى سنة كاملة على الدرعية، حتى أنه دفع عن إبراهيم باشا مكافأة: لكل رأس وهابي تأتون به لك $6. يقول المؤرخون كما ذكر ذلك أبو مسعود الندوي وغيره، قال: حتى جمعت أمامه، أي إمام إبراهيم باشا، ما يقارب 5000 جمجمة من جماجم أهل التوحيد. ثم دخل الدرعية يعيث فيها فسادا، فجاء إلى الإمام سليمان بن عبد الله صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد. ولو سئلنا أو حطينا مسابقة قلنا من مؤلف كتاب تيسير العزيز الحميد، والله ربما لن يجيب أحد إلا أن يشاء الله. لكن أهل السنة وأهل العلم ومحبي التوحيد يعرفون سليمان بن عبد الله، شاب عمره 33 جيء به مكبل بالسلاسل والأغلال إلى المقبرة، ثم جاء إبراهيم باشا بالفرقة الموسيقية فعزفت وسط المقبرة، ولما انتهت أمر بإطلاق البارود على سليمان بن عبد الله، فتناثرت أشلاءه في أماكن بعيدة من جسده، مزقوه تمزيقا. ثم جاء إبراهيم باشا يتبجح بهذه الجريمة وذهب إلى والد سليمان اللي هو عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، يتبجح عنده باللهجة المصرية ويقول له: أتلنا ولدك يا عجوز. فقال له الإمام عبد الله والد سليمان: لو لم تقتله أماته الله. هذا عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. هذه العقيدة الصحيحة التي نشأ عليها أئمة الدعوة رحمهم الله. ثم جاء أبو عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، جاءوه وأخذوه أسيرا هو وأسرته ومن بقي من آل محمد بن الوهاب وآل محمد بن سعود، وأخذوهم إلى مصر إلى القاهرة. يقول الجبرتي في تاريخه: فبيعت النساء في أسواق القاهرة، الأم تباع لرجل وابنتها تباع لرجل آخر من هؤلاء الأسرى، وأما البقية فأخذوا إلى اسكندرية وعلقوا هناك في مشانق الإسكندرية، وبقي الإمام عبد الله بن سعود ومن معه أخذوا إلى اسطنبول عاصمة إيش؟ الدولة العثمانية اللي تباكى عليها بعض دعاتنا من مشايخ الصحوة وأمثالهم. أخذ إلى اسطنبول وهناك حكم محاكمة ظالمة وأعدم وقطعت رأسه ووضعت في مدفع وفجرت، وطافوا بجسده على عربة في شوارع اسطنبول 3 أيام بلياليها حتى يكون عبرة لغيره. هذه الشريحة من التاريخ وهذه القطرة من البحر العظيم من سير هؤلاء الأئمة أكثرنا لا يعرفها، بل لأول مرة يسمعها. أقول: قدموا أرواحهم ومهجهم وأنفسهم وكل غالي ونفيس من أجل أن تقوم دولة التوحيد، لأن دولتنا يا أخوان ما قامت على انتخابات ولا برلمانات ولا تصوير كاميرات وفلاشات ولا كراسي اقتراع ولا صناديق انتخاب، قامت على رؤوس قطعت ودماء أريقت وأرواح أزهقت لأجل أن يقوم صرح التوحيد الذي نتفيأ ظلاله اليوم. Ini yang harus diakui.
Mengapa kemudian kelompok Wahabi ini sangat memusuhi kelompok Habaib misalnya? Habaib, oh. Zuriyah kenabian ditolak oleh orang Wahabi karena apa? Karena musuh Ibnu Saud ini adalah seorang Habaib. Oh, teman-teman. Jadi teman-teman, orang-orang Wahabi ini paling memusuhi kelompok Habaib, teman-teman. Karena Habib itu jelas zuriyah Nabi, ya, dimusuhi katanya. Jadi orang yang paling getol memusuhi Habaib ini adalah Wahabi. Sedangkan kita tahu sendiri sekarang di dalam tubuh NU pun terpecah belah, teman-teman. Mereka mulai sadar dengan tindakan oknum-oknum para habaib sudah. Begitupun dengan Islah ini ya, teman-teman. Islah ini sudah terafiliasi bergabung kepada timnya Fuad Pleret. Jadi pembenci Habib juga. Jadi mulai jadi Wahabi dia. Nanti kita paparkan buktinya seperti apa video dia bergabung dengan orang-orang yang dianggap pembenci habaib. Pembenci habaib ya, bukan zuriyah, tapi habaib. Dari kota Ha'il di Mekah. Ini yang kemudian digelorakan ajaran-ajaran ini seolah-olah ini adalah ajaran agama, padahal ini adalah kebutuhan-kebutuhan politik dari keluarga Ibnu Saud. Iya, antum juga berpolitik kok. Siapa yang nggak tahu? Coba kita lihat seperti apa video dari Islah ini, yang dimana dia mulai berafiliasi dengan pembenci Habib. Ketika saya menghormati Habib secara berlebihan itu propaganda Belanda. Jadi mau mengagungkan habaib atau mau nyerang habaib. Kemudian kelompok Wahabi ini sangat memusuhi kelompok habaib misalnya. Habaib, oh. Zuriyah kenabian ditolak oleh orang Wahabi karena apa? Karena musuh Ibnu Saud ini adalah seorang habaib. Oh, teman-teman, kan yang nyerang habaib ini yang tidak setuju dengan habaib cuma Wahabi. Apa mau jadi Wahabi juga, Pak Islah? sekolah di Amerika, saya menemukan dua buku. Nah ini dua buku itu menceritakan mengapa kok Indonesia ini berbeda dengan negara lain yang menghormati Habib itu secara berlebihan. Iya. Negara lain kan? Iya. Malaysia mungkin ya masih terpengaruh sedikit. Singapura juga sedikit karena dulu di sana ada penyebar Islam namanya Habib Nuh. Dan orang-orang Melayu, terutama keturunan Bawean, orang Boyan itu juga sama seperti kita menghormati. Tapi di dalam buku itu saya agak sedikit terpengaruh juga. Di dalam buku itu disebutkan bahwa kecintaan orang terhadap yang gelar Habib itu, mengapa sangat berlebihan? Iya. Ternyata ini bagian dari propagandanya Belanda. Iya, top. Kasih tepuk tangan untuk Islah. Ya, di video yang awal tadi kita reaction kan, dia mengatakan yang membenci menyerang habaib itu Khawarij Wahabi, teman-teman. Tapi sekarang dia sudah mulai sedikit terkontaminasi Wahabi, ya. Ya, sedikit. Karena apa? Sudah mulai gabung dengan orang-orang yang apa namanya? Menelusuri nasab Ba'alawi, teman-teman. Ya, ini bukan cuma satu-satunya ya, teman-teman. Kita pindah video yang lain. Saya mau sedikit cerita gitu. Dari sejak awal saya waktu itu melawan FPI. Ya. Waktu FPI masih jaya-jayanya. Jaya ya. FPI, ini teman-teman dari Densus tahu betul itu. Sekarang sudah gak jaya FPI ya. Dibubarkan sudah ya. Saya diancam, mobil saya dikuntit, difoto dari belakang. Saya tahu anak kamu sekolah di mana. Ternyata setelah ditrace gitu, ternyata memang dari kelompok ini. Waktu itu saya merasa sendirian, wah ini ada Kiai Fuad, ada Kiai Iman, wah ini banyak ini yang bantu. Karena begini. Sudah gabung. Sudah bergabung ya, jadi aman dia. Yang harus kita pahami adalah bahwa kemudian kelompok-kelompok yang tiga ini berusaha menggembosi kita semua, Pak. Memecah belah kita. NU juga jangan tenang-tenang, Pak. Di dalam itu ngobok-ngobok, Pak. Kelompok Ikhwanul Muslimin ini yang paling bahaya. Nah, Ikhwanul Muslimin ini bahaya, teman-teman. Wahabi bahaya, Ikhwanul Muslimin bahaya. Syiah bahaya. Oh, dia gak pernah bahas Syiah ternyata. Islah Bahrawi tidak pernah membahas Syiah. Dia tidak seperti Kiai Idrus Ramli, teman-teman. Kalau Kiai Idrus Ramli, dia masih membahas tentang Syiah. Tetapi sekarang sudah fokus ke Wahabi. Gak tahu kapan dia membahas Syiah lagi. Kalau ini gak pernah bahas Syiah. Dia fokusnya kepada Wahabi dan fokus kepada ini, Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu bahaya. Dan ada satu video yang lucu, teman-teman, dari siapa namanya, Miftah, yang menyatakan pendukung Anies Baswedan itu Wahabi semua. Waduh, PKS. Jadi Ikhwanul Muslimin tuh Wahabi sudah jadi Wahabi. Ya Allah, bingung ya. Saya dengan pola pikir mereka ini bingung, teman-teman. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Terlihat cerdas di media sosial, tapi nyatanya mereka ini penuh dengan kepentingan, teman-teman.
Ada kepentingan-kepentingan yang saya tidak tahu kepentingannya itu untuk apa. Menuduh Wahabi Khawarij, menuduh Ikhwanul Muslimin berbahaya, membentuk organisasi-organisasi terlarang seperti FPI, HTI. Itu dari Ikhwanul Muslimin. Dan Ikhwanul Muslimin ini siapa? Ikhwanul Muslimin ini ya sejenis sebenarnya dengan mereka. Akidahnya sama, mereka juga tahlilan, mereka maulidan, mereka juga haulan. Pokoknya amaliyahnya sama dengan mereka, tapi berbeda. Beda tapi. Lanjut dulu. Ikhwanul Muslimin ini ubudiyahnya sama, mereka maulidan juga, tahlilan juga, ziarah kubur juga. Iya. Ziarah kubur itu sunnah, ya. Ziarah kubur itu tidak haram. Yang haram ketika kita ziarah kubur, minta-minta di kuburan, ya, ngalap-ngalap berkah begitu. Kalau ziarah kubur untuk mendoakan orang yang sudah mati itu sunnah. Ziarah kubur untuk mengingat kematian sunnah. Yang tidak boleh minta-minta di kuburan, minta fulus-fulus merah yang halus-halus itu. Kalau ada yang meninggal dibacain talqin juga. Iya, kan sama. Sama, kan? Pak. Sama. Tapi tujuannya tetap khilafah, Pak. Tujuannya tetap khilafah mereka itu. Itu bedanya dengan NU. NU nggak punya tujuan politik, Pak. Tujuan politik NU dan Muhammadiyah ini kan tetap menegakkan NKRI dan Pancasila. Udah sesederhana itu aja tujuannya. Tapi kalau yang lain ingin menumbangkan negara ini dikuasai, lalu kemudian semua dihomogenkan paksa. Nah, kalau pelihara bab ini ada di HTI, teman-teman. Dan HTI itu jelas Ikhwanul Muslimin, bukan Wahabi. Kalau Wahabi tidak pernah, teman-teman. Wahabi ini taat kepada pemerintah. Jangankan menjadi teroris, teman-teman, ngebom sana-sini. Ngelawan pemerintah saja mereka tidak berani, teman-teman. Haram. Hukumnya haram melawan pemerintah. Ya Allah. Sama, Pak. Hizbut Tahrir juga. Iya. Padahal kalau mau debat soal khilafah, saya layani 7 hari 7 malam nggak pakai makan, ayo. Wuduh, lemes. Lemes islah ya. Ada juga video yang lain, teman-teman, yang nggak kalah lebih lucu kalau menurut saya. Oke, ini yang terakhir, teman-teman. Yang ini lebih mencengangkan lagi nih. Dan saya tuh agak sedikit kaget ketika tahun 2012 saya menghadiri salah satu haul seorang Habib di Empang di Bogor. Nah, dalam pidatonya itu betul-betul menyakitkan buat saya. Ya? Bahwa kalian ini pribumi, kalian semua ini kalau kami ini nggak datang, buyut-buyut kami nggak datang ke sini, kalian masih menyembah pohon, katanya. Saya betul-betul berontak ketika itu. Berontak. Saya mulai ada ketertarikan, ternyata kita semua ini sudah dihipnotis oleh Belanda ya. Bahwa jadi orang-orang yang takdim kepada habaib sudah terhipnotis dengan Belanda, teman-teman. Jadi secara tidak langsung Islah Bahrawi ini menyatakan kalau habaib ini adalah Belanda. Ya, orang Belanda. Jadi kemana tadi ucapan yang awal itu? Ucapan yang awal kemana, Pak Islah? Yang awalnya Anda itu menyatakan yang paling benci, yang paling getol melawan habaib itu kan orang-orang Wahabi. Terus kenapa sekarang malah berbalik arah ini? Tidak cinta lagi pada Habib. Kalau saya pribadi awalnya kan tidak fokus kepada hal yang seperti ini. Saya hanya fokus kepada hal-hal yang dimana itu menyangkut kepada penyimpangan. Ya, penyimpangan-penyimpangan. Dan kalau kita melihat orang-orang seperti Islah Bahrawi ini kadang tidak bisa ditebak pola pikirnya, teman-teman, ya, nggak bisa ditebak. Dan saya tidak punya banyak komentar lagi. Silahkan kalian sendiri yang menilai bagaimana dan apa pendapat kalian.